Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenny Marlina Octavia dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Maumere. Pada hari ini saya akan memaparkan dengan tema pembelajaran, analisis teknis, dan manajemen dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Analisis teknis dan manajemen. Yang pertama, analisis teknis. Analisis teknis atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknis analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham. Yang kedua, analisis manajemen. Analisis manajemen adalah suatu proses merinci dan menilai keadaan lingkungan guna memperoleh informasi. Di lokasi. Dalam menilai sebuah lokasi, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, di antaranya yang pertama, tahapan pemilihan lokasi. Tahap pertama, melihat kemungkinan wilayah mana yang akan dijadikan. Yang kedua, memperhatikan pengalaman dari usaha orang lain atau pengalaman sendiri. Tahap ketiga, mempertimbangkan serta menilai dampak sosial ataupun dukungan dari masyarakat. Yang kedua, metode penilaian lokasi. Yang pertama, metode penilaian hasil. Dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap semua faktor yang dianggap penting dalam penentuan lokasi. Yang kedua, metode perbandingan biaya. Pemilihan dilakukan dengan cara menentukan besar kecilnya perkiraan seluruh biaya pada alternatif. Yang ketiga, metode analisis ekonomi. Metode ini mempertimbangkan biaya ditambah dengan intangibles yang relevan. Berikut studi fasilitas produksi. Studi fasilitas produksi meliputi studi tentang bangunan usaha, mesin atau peralatan, serta tata letaknya teknologi dan tenaga kerja yang diperlukan. Yang pertama, bangunan usaha. Perencanaan bangunan usaha terutama berkaitan dengan bahan-bahan yang akan diolah. Yang kedua, tata letak pabrik, yakni penempatan fasilitas-fasilitas yang dipakai dalam pabrik seperti letak mesin, alat-alat produksi, lujur pengangkutan barang. Yang berikut, studi fasilitas produksi. Tata letak kantor perusahaan manufaktur. Tata letak kantor dirancang dengan memperhatikan yang pertama, besar kecilnya investasi. Yang kedua, kemudahan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, fleksibilitas pemakaian ruangan. Yang keempat, struktur organisasi yang diterapkan. Yang kelima, bentuk pelayanan yang dilaksanakan secara rutin. Yang berikut, tata letak gudang perusahaan manufaktur. Hal-hal yang diperlukan dalam menyusun tata letak gudang yaitu yang pertama, besar kecilnya nilai investasi. Yang kedua, memudahkan aktivitas bongkar muat barang. Yang ketiga, fleksibel untuk memudahkan pengaturan kembali jika jumlah barang disimpan berkurang. Yang keempat, masalah keselamatan barang di gudang serta lingkungan. Berikut, studi fasilitas produksi. Tata letak bagi perusahaan jasa. Unsur-unsur yang diperlukan dalam tata letak fasilitas jasa meliputi yang pertama, pertimbangan spesial, yang kedua, perencanaan ruangan, yang ketiga, perlengkapan dan perabotan, yang keempat, tata cahaya, yang kelima, pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. Yang berikut, pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi hendaknya dipertimbangkan sejak awal karena kemajuan teknologi membawa efisiensi yang tinggi pada proses produksi. Yang berikut, studi penyiapan produksi. Yang pertama, studi tentang produksi dapat dilakukan setelah bangunan mesin, teknologi, dan tata letak mesin. Yang kedua, kegiatan produksi umumnya dimulai dari realisasi penyediaan barang atau jasa. Yang ketiga, dimulai dengan realisasi penyediaan produk. Yang keempat, studi ini terkait penyediaan bahan baku. Yang berikut, hasil penilaian teknis dan manajemen. Yang pertama, penilaian teknis. Penilaian teknis adalah technical appraisal, yaitu penelaahan suatu proyek dari segi teknik, meliputi penilaian proses produksi, kapasitas mesin, kecocokan mesin, dan perlengkapan, penyediaan fasilitas proyek dan sarana yang diperlukan. Yang kedua, penilaian manajemen adalah suatu penilaian untuk menentukan
seberapa efektifnya suatu operasi berjalan dalam suatu organisasi. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang telah saya paparkan dapat berguna bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.